Apakah Anda sudah makan pisang hari ini? Saya ingin memberitahu Anda sebuah fakta tentang pisang. Buah pisang yang lembut dan sering kita makan sejak kecil hingga dewasa ini bisa menjadi buah panjang umur, tetapi bisa juga menjadi jimat pencabut nyawa yang merusak hati, liver, dan ginjal kita, bahkan mengancam jiwa. Anda mungkin berpikir ini berlebihan, tetapi hari ini saya sebagai seorang dokter Budi Santoso harus memberitahu Anda dengan sangat serius tentang sebuah kebenaran yang mungkin akan mematahkan pemahaman Anda selama setengah abad ini. Sebatang pisang itu baik atau buruk, obat mujarab atau racun, seringkali tidak bergantung pada pisang itu sendiri, melainkan pada kapan Anda memakannya dan dengan apa Anda memakannya. Banyak orang berpikir bahwa pisang memiliki sifat yang lembut, tidak memiliki pantangan, dan merupakan buah yang paling umum serta paling aman. Namun faktanya pisang memiliki beberapa musuh bebuyutan yang sangat pendendam. Begitu Anda memakan pisang bersamaan dengan musuh bebuyutannya, dalam waktu singkat mereka bisa berkelahi di dalam perut Anda. Akibat ringannya bisa berupa perut kembung, diare, dan gangguan pencernaan. Akibat beratnya hal ini bisa merusak hati dan ginjal kita, bahkan memicu konsekuensi yang lebih berbahaya seperti kasus nyata yang akan kita bahas hari ini. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan pada saluran nutrisi cerdas dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di sini kita mengungkap kebenaran kesehatan yang tidak ingin dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Anda juga dipersilakan untuk membagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita kembali ke topik hari ini. Rizky adalah seorang karyawan swasta berusia 25 tahun, masih muda, berpenampilan menarik, dan biasanya bekerja sangat keras. Hari itu demi sebuah proyek penting dia sudah lembur berturut-turut selama beberapa hari dan hampir tidak makan dengan benar. Setelah proyek selesai, dia menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumah, merasakan pusing dan jantung berdebar. Ini adalah gejala hipoglikemia, gula darah rendah, akibat perut kosong dan kelelahan dalam waktu lama. Dia melihat ada pisang pemberian kantor di atas meja tamu, jadi dia ingin segera mengisi energi, maka dia memakan 4 atau 5 pisang berturut-turut dengan lahap, barulah rasa pusing itu sedikit mereda. Tepat pada saat itu pesanan makanan online-nya datang, semangkuk besar mie sapi dengan kuah kental yang pedas dan gurih. Rizky yang memang sudah kelaparan mencium aromanya pun nafsu makannya langsung memuncak. Tanpa pikir panjang dia menghabiskan semangkuk besar mie sapi yang masih panas itu. Setelah makan dia bersendawa dengan puas, merasa tubuhnya akhirnya kembali bertenaga. Namun apa yang tidak dia ketahui adalah badai mematikan sedang diam-diam terbentuk di dalam tubuhnya. Awalnya dia hanya merasa perutnya agak kembung, mengira itu karena makan terlalu cepat dan terlalu kenyang, jadi dia berbaring di sofa untuk istirahat. Namun tidak lama kemudian rasa kembung itu semakin kuat, diikuti oleh gelombang kram perut yang hebat. Rasa sakit itu membuatnya meringkuk di sofa, wajahnya pucat pasi dan keringat dingin bercucuran. Keluarganya yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres segera melarikannya ke unit gawat darurat UGD. Setelah upaya penyelamatan sekuat tenaga oleh dokter nyawa, Rizky berhasil diselamatkan, tetapi dia didiagnosis menderita kram lambung akut dan gangguan fungsi saluran pencernaan yang parah. Dia harus berbaring di ranjang rumah sakit untuk waktu yang cukup lama agar bisa pulih. Dokter kemudian menjelaskan bahwa akar masalahnya terletak pada urutan makan Rizky. Dalam keadaan perut sangat kosong, dia mengonsumsi pisang dalam jumlah besar yang menyebabkan sekresi asam lambung menjadi kacau dan kadar kalium dalam darah melonjak seketika. Segera setelah itu dia langsung mengonsumsi mie sapi yang kaya protein dan kalsium. Asam oksalat dalam pisang bertemu dengan zat gizi dalam daging sapi di dalam lambung membentuk endapan kalsium oksalat yang sulit dicerna. Hal ini secara langsung memicu kram perut yang hebat. Karena peralihan drastis antara perut kosong dan perut penuh, ditambah dengan kombinasi makanan yang sangat tidak tepat, akhirnya terjadilah tragedi yang hampir tak tergantikan ini. Kasus nyata ini memaksa kita untuk meninjau kembali pisang buah yang sangat umum ini. Apakah dia sebenarnya malaikat atau iblis? Kita suka memakannya, tetapi bagaimana cara menghindari bahaya tersembunyinya? Selanjutnya, kita akan membahas secara mendalam sisi malaikat dan sisi iblis dari pisang, serta bagaimana kita harus
menghindari bahaya potensialnya. Meskipun ada risikonya, kita harus mengakui bahwa dalam sebagian besar kasus pisang adalah buah super yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Alasannya, mengapa pisang bisa sangat populer di seluruh dunia, bukan hanya karena rasanya yang manis dan lembut, tetapi lebih karena kandungan nutrisi kaya di dalamnya yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Komposisi nutrisi utama pisang meliputi karbohidrat, serat pangan, kalium, vitamin B6, dan vitamin C. Komponen-komponen ini seperti tim yang bekerja sama dengan baik untuk menjaga kesehatan kita. Pertama, karbohidrat dalam pisang terutama ada dalam bentuk gula alami seperti glukosa dan fruktosa. Gula ini dapat dicerna dan diserap dengan cepat oleh tubuh, memberikan sumber energi yang paling langsung dan cepat bagi tubuh kita, terutama otak. Ini adalah keunggulan yang tak tergantikan bagi orang yang butuh memulihkan tenaga dengan cepat setelah olahraga berat, atau orang yang mengalami gejala gula darah rendah dan butuh asupan energi darurat. Kedua, serat pangan yang kaya dalam pisang, terutama pektin, adalah asisten andal dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Ia mampu merangsang gerak peristaltik usus, menambah volume tinja, serta secara efektif memperbaiki dan mencegah masalah sembelit, menjaga seluruh saluran pencernaan tetap bersih dan lancar. Sedangkan unsur kalium adalah kartu nama yang paling bersinar dalam nilai gizi pisang. Kalium memainkan peran krusial dalam menjaga detak jantung normal dan menstabilkan tekanan darah. Ia membantu tubuh kita mengatur keseimbangan elektrolit dan melawan risiko tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh asupan garam natrium yang berlebihan. Selain itu, vitamin B6 dalam pisang adalah elemen yang tak tergantikan untuk menjaga sistem saraf kita beroperasi dengan normal. Ia membantu tubuh mensintesis berbagai neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Zat-zat ini berhubungan langsung dengan emosi dan kesehatan otak kita. Sementara vitamin C adalah antioksidan kuat yang mampu membantu sistem kekebalan tubuh kita melawan kerusakan akibat radikal bebas, mengurangi terjadinya penyakit. Justru karena nutrisi yang kaya inilah, dengan rutin mengonsumsi pisang Anda mungkin akan mendapatkan 7 manfaat nyata berikut ini. Manfaat 1. Mencegah penyakit kardiovaskular jantung dan pembuluh darah. Begitu tubuh manusia kekurangan kalium, kondisi berbahaya seperti aritmia irama jantung tidak teratur dan takikardia jantung berdetak terlalu cepat bisa terjadi. Sebuah pisang berukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium. Kalium yang cukup dapat menjaga koordinasi kontraksi otot jantung yang normal, menjaga eksitabilitas neuromuskular tetap normal, sehingga membuat fungsi kontraksi dan relaksasi otot jantung terkoordinasi dan teratur. Pada akhirnya, ini memberikan efek kuat dalam menjaga kestabilan tekanan darah dan mencegah penyakit kardiovaskular. Penelitian ilmiah secara jelas menunjukkan bahwa asupan harian kalium berkorelasi negatif dengan tingkat kejadian penyakit kardiovaskular. Manfaat 2. Mencegah dan mengobati hipokalemia. Saat kita berkeringat banyak setelah olahraga berat atau mengalami diare parah, unsur kalium dalam tubuh akan hilang dalam jumlah besar, menyebabkan anggota tubuh lemas dan semangat menurun. Konsumsi obat diuretik tertentu dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan kadar kalium darah terlalu rendah. Dalam situasi ini, makan pisang adalah cara paling ideal dan paling aman untuk mengisi kembali unsur kalium yang efektif mencegah terjadinya hipokalemia. Manfaat 3. Mencegah demensia pikun pada lansia. Makan pisang membantu meningkatkan daya otak, memperbaiki kemampuan belajar, dan meningkatkan kewaspadaan. Triptofan dan vitamin B6 yang terkandung dalam pisang adalah bahan baku penting untuk sintesis serotonin, zat kebahagiaan di otak. Serotonin yang cukup dapat meningkatkan sirkulasi darah di otak dan vitalitas sel saraf sehingga meningkatkan fungsi kognitif dan daya ingat. Penelitian menemukan bahwa kelompok orang yang memiliki kebiasaan rutin mengonsumsi pisang, kecepatan penurunan kemampuan kognitif mereka seiring bertambahnya usia jelas lebih lambat dibandingkan kelompok yang tidak makan pisang. Manfaat 4. Melawan depresi. Pisang mengandung sejumlah 5-hidroksitriptamin, serotonin, serta bahan baku yang membantu tubuh mensintesis zat ini. 5-hidroksitriptamin adalah sejenis neurotransmitter yang secara langsung dapat mengatur emosi kita. Tinggi rendahnya kadar zat ini menentukan apakah kita merasa bahagia atau murung. Oleh karena itu, makan pisang bisa membuat suasana hati menjadi lebih tenang dan rileks, membantu melawan dan mencegah depresi.
Manfaat 5. Mencegah dan mengobati tukak lambung dan usus. 12 jari pisang mengandung sejenis zat kimia khusus yang mampu meredakan iritasi asam lambung terhadap mukosa selaput lendir lambung. Di saat yang sama, zat lendir dan pektin pada pisang juga dapat membentuk lapisan pelindung di permukaan mukosa lambung, merangsang pertumbuhan dan reproduksi sel mukosa, sehingga membantu memperbaiki berbagai kerusakan akibat tukak luka dan mencegah terjadinya tukak lambung. Manfaat 6. Mencegah dan meredakan sembelit. Serat pangan yang terkandung dalam pisang, terutama pektin, dapat menyerap air di dalam usus seperti spons, menambah volume dan kelembapan tinja, sekaligus merangsang gerak peristaltik usus, membuat proses buang air besar menjadi lebih lancar. Pengobatan tradisional menganggap pisang rasanya manis dan sifatnya dingin. Sifat dinginnya bisa membersihkan panas, di usus rasa manisnya melembabkan dan melancarkan buang air besar. Sangat cocok untuk gejala tinja kering dan keras, mulut kering dan bau mulut yang disebabkan oleh panas yang menumpuk di usus dan lambung. Manfaat 7. Meningkatkan kekebalan tubuh. Zat antioksidan seperti vitamin C yang terkandung dalam pisang mampu membantu tubuh membersihkan radikal bebas yang berbahaya, melindungi sel dari kerusakan sehingga meningkatkan kekebalan tubuh kita, dan mengurangi terjadinya penyakit seperti flu. Setelah melihat manfaat pisang, kita harus lebih waspada terhadap risiko potensialnya. Seperti tragedi Rizky di awal cerita, jika pisang dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang bertentangan kontra hal itu, bisa memicu reaksi racun yang hebat di dalam tubuh, merusak hati, merusak ginjal, dan merugikan seluruh tubuh. Pada akhirnya, uang sebanyak apapun akan sulit untuk mengembalikannya. Mohon Anda ingat baik-baik daftar hitam makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan dengan pisang berikut ini. Pertama, melon seperti melon hami, cantaloupe. Banyak teman-teman terutama yang suka membuat salad buah sendiri harus berhati-hati. Jangan pernah menaruh melon dan pisang di mangkuk yang sama. Melon dikenal manis dengan kandungan gula mencapai sekitar 15%. Di saat yang sama, kandungan ion kaliumnya juga cukup tinggi. Sedangkan pisang, seperti yang sudah kita tekankan berulang kali, adalah gudang kalium. Setiap 100 gram pisang bisa mengandung kalium hingga 283 sampai 472 mg. Ketika kedua jenis buah tinggi kalium ini dimakan dalam jumlah banyak secara bersamaan, asupan unsur kalium tubuh kita dalam waktu singkat akan melonjak parah. Bagi anak muda yang sehat, ginjal mungkin masih bisa lembur untuk mengeluarkan kelebihan kalium tersebut. Namun bagi banyak teman-teman paruh baya dan lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun secara alami, kelebihan kalium yang tidak bisa dikeluarkan tepat waktu dari tubuh akan memicu hiperkalemia yang mematikan. Penyakit ini akan langsung memengaruhi fungsi jantung, menyebabkan irama jantung tidak beraturan, dan dalam kasus parah bahkan bisa memicu henti jantung. Jadi kombinasi kedua buah ini bagi penderita penyakit ginjal tak diragukan lagi adalah katalisator yang memperparah penyakit. Kedua yogurt bisa menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan usus yang pada dasarnya adalah barang bagus yang langka. Namun jika dipadukan dengan pisang, terutama dalam keadaan perut kosong, niat baik bisa berujung buruk. Efek kesehatan yogurt terutama berasal dari bakteri asam laktat aktif yang kaya di dalamnya. Penjaga kecil yang ramah ini perlu lingkungan yang sesuai untuk bertahan hidup dan bekerja. Namun jika mengonsumsi pisang saat perut kosong, hal itu mungkin merangsang lambung untuk mengeluarkan asam lambung berlebihan, membentuk lingkungan dengan tingkat keasaman yang tinggi. Ini akan membunuh aktivitas bakteri asam laktat secara besar-besaran, membuat nilai gizi yogurt turun drastis. Selain itu, gula dari pisang dan asam organik dari yogurt, jika bergabung mudah terfermentasi, berlebihan di dalam saluran cerna, menghasilkan banyak gas, menyebabkan perut kembung, sendawa, dan gejala gangguan pencernaan lainnya, serta memperberat beban lambung. Ketiga, kentang adalah salah satu makanan paling umum di meja makan kita, tetapi banyak orang tidak tahu bahwa kentang dan pisang sebenarnya adalah pasangan yang bermusuhan. Jika kedua makanan ini dikonsumsi bersamaan atau jeda waktu makannya kurang dari 15 menit, hal itu mungkin berdampak buruk pada kesehatan dan kulit kita. Kentang mengandung sedikit solanin, sedangkan pisang mengandung berbagai gula dan mineral. Ketika keduanya bertemu di saluran cerna kita, mungkin terjadi reaksi kimia kompleks tertentu yang menghasilkan zat yang mudah menyebabkan pengendapan pigmen pada tubuh manusia sehingga memicu flek-flek di wajah.
Meskipun reaksi ini berbeda-beda pada setiap orang, demi keamanan disarankan agar setelah makan kentang, sebaiknya tunggu 1 jam atau lebih baru menikmati pisang. Dengan begitu Anda bisa efektif menghindari efek samping potensial dan juga membiarkan nutrisi kedua makanan tersebut diserap lebih baik. Keempat, talas. Keladi talas kaya nutrisi, mengandung protein, kalsium, fosfor, zat besi, dan komponen lainnya, terutama kandungan fluor yang cukup tinggi yang berfungsi melindungi gigi. Tetapi makan talas dan pisang bersamaan bisa menyebabkan perut kembung, bahkan berdampak buruk pada kesehatan tulang. Talas mengandung zat yang disebut asam oksalat, sedangkan pisang mengandung unsur kalium dan magnesium. Ketika komponen ini bertemu di saluran cerna, bisa terjadi reaksi kimia membentuk zat yang sulit larut. Zat ini tidak hanya akan memengaruhi penyerapan kalsium oleh tubuh menyebabkan hilangnya kalsium, tetapi jika berlangsung lama juga bisa menambah beban ginjal dan meningkatkan risiko batu ginjal. Selain itu, talas dan pisang sama-sama termasuk makanan dengan kandungan pati dan gula yang cukup tinggi. Makan bersamaan akan sangat menambah beban pencernaan saluran cerna, mudah menyebabkan gejala tidak nyaman seperti perut begah. Kelima, ubi jalar ubi merah, ubi cilembu, ubi jalar disebut oleh para ahli gizi sebagai makanan kesehatan dengan nutrisi paling seimbang. Namun makanan sesehat ini jika dimakan bersamaan dengan pisang juga bisa memicu serangkaian masalah kesehatan. Kandungan pati dalam ubi jalar sangat tinggi, sedangkan pisang mengandung banyak gula. Mengonsumsi keduanya bersamaan akan meningkatkan beban pencernaan lambung dan usus secara drastis, menyebabkan sekresi asam lambung berlebihan, perut kembung, dan asam lambung naik refluks. Makanan yang tertahan lama di lambung dan tidak bisa dikosongkan secara normal ke usus akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada lambung. Dalam jangka panjang ini bahkan bisa menyebabkan sakit maag kronis. Bagi lansia yang fungsi pencernaannya sudah lemah, kombinasi ini sangat mudah memicu diare dan semakin melemahkan daya tahan tubuh. Keenam, daging sapi. Daging sapi adalah bahan makanan yang sangat baik untuk asupan gizi kaya protein tinggi, zat besi, seng, dan mineral lainnya. Namun setelah menikmati hidangan daging sapi yang lezat, sebaiknya jangan langsung makan pisang. Alasannya mirip dengan talas. Daging sapi kaya akan kalsium dan protein, sedangkan pisang mengandung asam oksalat. Keduanya jika bertemu di lambung juga bisa membentuk endapan kalsium oksalat yang sulit dicerna dan diserap tubuh mudah, menyebabkan ketidaknyamanan lambung, bahkan memicu kram lambung yang hebat. Demi melindungi saluran cerna, kita disarankan setelah makan daging sapi, beri jeda setengah jam sampai 1 jam sebelum makan pisang untuk memastikan makanan dapat dicerna dan diserap dengan lancar. Ketujuh, semangka. Di musim panas yang terik, semangka dan pisang adalah buah yang sangat populer. Namun dari sudut pandang pengobatan tradisional, keduanya termasuk makanan bersifat dingin. Bagi anak muda yang fungsi pencernaannya kuat, mungkin tidak masalah. Tetapi bagi banyak teman-teman parubaya dan lansia yang fungsi pencernaannya lemah atau memiliki kondisi tubuh yang cenderung dingin, mengonsumsi kedua makanan dingin ini bersamaan ibarat menambahkan salju di atas es pada lambung yang apinya sudah kurang. Ini sangat mudah menyebabkan gangguan pencernaan, diare, dan perut kembung. Jika ingin menikmati kedua buah ini, disarankan beri jeda setidaknya 1-2 jam untuk memberi waktu lambung beradaptasi. Setelah membahas pantangan pisang, mari kita bicara tentang topik baru yang mungkin mematahkan pemahaman banyak orang, pisang hijau yang belum matang sempurna. Dalam ingatan kita, pisang itu berwarna kuning harum dan lembut. Jika membeli pisang yang masih hijau, reaksi pertama pasti menyimpannya beberapa hari sampai kuning baru dimakan. Tetapi jika saya katakan bahwa makan satu pisang hijau seperti itu setiap hari mungkin dapat membantu menurunkan risiko kanker tertentu, apakah Anda akan percaya? Inti dari khasiat ajaib ini terletak pada zat khusus yang kaya dalam pisang hijau, pati resisten. Sesuai namanya, pati resisten adalah jenis pati yang mampu menolak pencernaan usus halus kita. Ia tidak akan diurai menjadi glukosa di usus halus, melainkan bisa sampai ke usus besar dalam keadaan utuh. Di usus besar, ia akan menjadi makanan bagi bakteri, baik yang bermanfaat bagi tubuh kita. Melalui fermentasi, ia menyediakan nutrisi bagi bakteri baik tersebut. Proses ini tidak hanya membantu menjaga kesehatan flora usus, tetapi juga mungkin menurunkan risiko kanker dengan cara mengubah metabolisme empedu dan mengurangi reaksi peradangan dalam tubuh. Sebuah penelitian dari Universitas Newcastle dan Universitas Leeds di Inggris menemukan bahwa bagi pasien sindrom Lynch yang memiliki risiko kanker keturunan tinggi asupan pati resisten,
setara dengan satu pisang hijau, setiap hari dapat menurunkan risiko mereka terkena kanker saluran pencernaan, bagian atas hingga lebih dari setengahnya, dan efek perlindungan ini masih bisa bertahan lebih dari 10 tahun setelah berhenti mengonsumsinya. Selain itu, pisang hijau juga mengandung polifenol, antosianin, dan berbagai senyawa bioaktif lainnya. Mereka memiliki kemampuan antioksidan, antiinflamasi, dan antimutagenik yang kuat, mampu menghambat perkembangbiakan sel kanker dan menginduksi kematian sel kanker. Tentu saja ini bukan berarti pisang hijau adalah obat dewa anti kanker yang bisa menggantikan pengobatan kanker tradisional. Kita harus memandangnya sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Meskipun pisang hijau memiliki manfaat potensial, tidak semua orang cocok mengonsumsinya. 3 kelompok orang berikut perlu sangat berhati-hati. Kelompok pertama, orang dengan obesitas. Meskipun pisang hijau mengandung pati resisten, namun karena belum matang sempurna kandungan gulanya tidak rendah. Jika orang dengan obesitas mengonsumsinya setiap hari, asupan fruktosa mungkin berlebih, yang justru mudah menyebabkan gula darah naik dan meningkatkan risiko diabetes. Kelompok kedua, penderita penyakit hati dan ginjal. Hati dan ginjal adalah organ metabolisme penting tubuh. Banyak nutrisi dalam pisang hijau terbungkus di dalam dinding sel, sehingga tingkat kesulitan metabolismenya lebih besar. Ditambah lagi dengan kandungan kaliumnya yang kaya ini, tak diragukan lagi akan semakin menambah beban metabolisme hati dan ginjal yang mungkin memperparah penyakit. Kelompok ketiga, orang yang mengalami gangguan pencernaan atau sembelit. Berbeda dengan pisang matang yang bisa melancarkan buang air besar, pisang hijau kaya akan asam tannatanin. Zat ini memiliki efek astringen mengerutkan, menyumbat yang akan berikatan dengan protein tubuh kita membentuk endapan yang sulit dicerna. Ini justru akan memperparah gejala gangguan pencernaan dan sembelit. Selain tidak boleh dimakan bersama makanan tertentu, dan masalah siapa yang boleh makan pisang hijau, konsumsi pisang sehari-hari juga harus mematuhi 4 pantangan dasar berikut. Pantangan 1, jangan makan terlalu banyak sekaligus. Pisang memang bagus, tapi sama sekali tidak boleh berlebihan. Pisang mengandung cukup banyak unsur kalium, magnesium, dan Dll. Jika dikonsumsi berlebihan dalam waktu singkat akan menyebabkan ketidakseimbangan proporsi unsur-unsur ini dalam darah, membahayakan kesehatan. Di saat yang sama, makan terlalu banyak pisang sekaligus akan membuat sekresi asam lambung berkurang drastis, menyebabkan gangguan fungsi lambung usus dan rasa tidak nyaman. Pantangan 2, hindari makan pisang yang belum matang sempurna kecuali untuk tujuan tertentu dengan takaran tepat. Pisang mentah mengandung banyak asam tanat. Zat ini memiliki efek penyusutan yang kuat. Jika dimakan bukannya membantu buang air besar, justru akan berikatan dengan sisa makanan di usus, membentuk tinja yang lebih keras, menyebabkan atau memperparah sembelit. Terutama teman-teman lansia perlu lebih waspada. Pantangan 3, sebisa mungkin jangan makan saat perut kosong. Dalam keadaan perut kosong, pergerakan usus kita sangat cepat. Makan pisang saat ini akan mempercepat sirkulasi darah dan meningkatkan beban jantung. Unsur magnesium dalam pisang juga mudah diserap dalam jumlah besar saat perut kosong, menyebabkan kenaikan mendadak kadar magnesium dalam darah yang menghasilkan efek penghambatan pada sistem kardiovaskular, tidak baik untuk kesehatan. Pantangan 4, jangan makan pisang yang sudah didinginkan di kulkas. Pisang adalah buah tropis yang khas sangat takut dingin. Jika pisang diletakkan di lingkungan bersuhu rendah di bawah 10 derajat Celcius, tidak butuh beberapa hari kulitnya akan menghitam dan daging buahnya akan membusuk. Pisang yang terkena cedera dingin frostbite ini tidak hanya nilai gizinya turun drastis, tetapi juga mudah ditumbuhi bakteri dan menjadi busuk. Jika manusia sering memakannya, mudah memicu penyakit pencernaan. Terakhir, saya ajarkan 3 cara sederhana dan praktis untuk memilih pisang yang paling enak dan paling sehat. Pertama, lihat bintik-bintiknya. Pertama-tama kita tidak boleh hanya melihat penampilan. Pisang yang seluruhnya kuning mulus, tanpa satupun bintik mengkilap seperti palsu, Anda harus waspada. Pisang sempurna semacam ini kemungkinan besar dimatangkan secara buatan dan dipercantik dengan bahan kimia. Meskipun terlihat bagus, rasa dan manisnya seringkali kurang. Yang kita cari adalah pisang yang matang alami dengan warna kuning keemasan. Kondisi apa yang lebih ideal? Yaitu ketika pada kulit pisang sudah muncul beberapa bintik-bintik kecil berwarna coklat seperti tahi lalat. Jangan jijik karena jelek. Bintik-bintik kecil ini adalah stempel rasa kematangan pisang, juga lampu sinyal kemanisannya. Ini menandakan pisang tersebut sudah matang sempurna, pati di dalamnya sudah sepenuhnya berubah menjadi gula.
Makan saat ini tidak hanya teksturnya paling lembut dan rasanya paling manis, tetapi zat antioksidan yang dikandungnya juga paling kaya. Kedua, lihat tangkai buahnya. Jika tangkai buah di bagian pangkal pisang masih sedikit berwarna hijau muda, itu justru pertanda baik. Apa artinya? Artinya, sisir pisang ini tumbuh secara alami di pohon dan matang perlahan, bukan dimatangkan paksa sekaligus atau karbitan. Pisang seperti ini rasanya terakumulasi perlahan dari dalam keluar. Saat dimakan, lapisan rasanya lebih kaya dan juga lebih tahan lama disimpannya. Ketiga, pegang dan tekan sedikit, teksturnya harus kenyal bouncy. Langkah terakhir dan paling kunci adalah merasakannya dengan tangan. Anda bisa menekan pelan bagian tengah pisang dengan jari. Pisang yang matang pas seharusnya terasa padat, berisi sekaligus elastis, kenyal seperti lengan kecil anak muda yang kencang. Jika ditekan terasa keras seperti batu, itu tandanya belum matang. Dibawa pulang masih harus disimpan beberapa hari dan rasanya akan agak sepat. Sebaliknya, jika sekali tekan terasa lembek dan penyok di mana daging dan kulitnya terasa mau pisah, itu tandanya sudah terlalu matang. Meskipun mungkin sangat manis, teksturnya akan lembek sekali. Jika dibeli, harus segera dimakan, kalau tidak akan cepat busuk. Ingat 3 tips kecil ini: lihat bintik, lihat tangkai, tekan tekstur. Lain kali Anda pergi membeli pisang, Anda bisa dengan mudah memilih juara pisang yang paling memuaskan hati di antara banyak pilihan. Baiklah teman-teman, hari ini kita sudah membahas secara mendalam berbagai aspek tentang pisang. Sampai di sini, kita bersama-sama memahami berbagai manfaat pisang bagi tubuh. Dia memang benar-benar emas nutrisi. Tetapi kita juga bersama-sama menyingkap sisi lain yang tidak diketahui orang ketika dipadukan dengan makanan yang salah atau dikonsumsi oleh orang yang salah di waktu yang salah. Dia juga bisa berubah menjadi pedang tajam yang melukai tubuh kita. Tujuan saya berbicara banyak hari ini bukan untuk membuat Anda jadi takut pada pisang, melainkan berharap kita semua bisa menjadi pemakan yang bijak, yang lebih memahami makanan dan lebih mengerti cara menyayangi tubuh sendiri. Setiap makanan punya sisi baiknya, juga punya sisi yang perlu diperhatikan. Yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan kelebihannya dan menghindari kekurangannya. Dengan memahami dan mengingat pantangan-pantangan yang kita sebutkan hari ini, kita bisa menikmati kelezatan dan kesehatan yang dibawa oleh pisang, sekaligus menghindari semua risiko potensial dengan sempurna. Kesehatan adalah batu fondasi kualitas hidup. Masa tua kita adalah akar dari segala kebahagiaan. Hanya dengan memiliki tubuh yang sehat, kita baru punya energi untuk bepergian, punya suasana hati untuk mengembangkan hobi, dan punya kemampuan untuk menemani keluarga yang kita cintai. Semoga sharing dari Dr. Budi Santoso hari ini bisa bermanfaat bagi kesehatan Anda dan keluarga Anda. Jika Anda merasa pengetahuan ini berguna, jangan pelit untuk membagikannya. Teruskanlah kepada setiap kerabat dan teman di sekitar Anda. Satu tindakan kecil Anda mungkin bisa mencegah krisis kesehatan yang tidak perlu dan membawa kedamaian serta kebahagiaan jangka panjang bagi keluarga lain. Sampai jumpa di video nutrisi cerdas berikutnya.